Baik, Assalamualaikum. Silakan on cam. Ya, sudah bergabung on cam. Oke, baik. Hitung cam. Satu, dua, tiga. Oke, kelas 06 pekan 1. Oke, yang belum on cam, Sandi Fahri. Oke, halaman kedua. Satu, dua. Ntar ya, laptop ini. Oke, biar nggak ada Dimas belum. Oke, oke, halaman. Oke, silakan off cam. Kita mulai. Oke, apakah terlihat slide PPT-nya? Belum kelihatan, Pak. Ya, sebentar.
Halo? Tidak slide. Ada perbedaan slide? Oke, kan tadi penjumlahan 20, 30. Nah, hasil penjumlahan dari 20 tambah 20 berapa? Ini, oke, sorry. Ini 20 ditambah 30. Ini adalah 50. Oh, ini keliru kenapa? Karena variabel harusnya nilainya adalah nilai 2, bukan nilai 1. Halo, ada perpindahan slide ini mahasiswa Nilai diam-diam. 2, dan di sini juga nilai. Tetap yang itu, Pak. Oke. Nah, karena kita ingin hanya 2 koma di belakang, ya, 2 koma di belakang 2M. 2M. Itu suara apa barusan? Belajar matematika. Itu Pak face-nya Siti. Wah, Pak ini mah Pak. Ada ini nggak? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan? Ada ini? Ada Pak. Bagus Pak, bagus. Ada. Ada, berarti saya mau zoom aja ya. Oke, udah, ini aja. Oke, baik, kita mulai. Eh, ada bolpen ya. Bolpennya kemana ini? Oh, ini bolpen. Anotasi. Oke, ya, kita mulai ya. Oke, baik. Ini kita sebelum masuk ke bab ketiga,
kita pelajari dulu tentang yang kemarin. Saya kasih soal lagi tentang gaya kolom ya. Sekarang ada empat muatan. Muatan pertama sampai muatan keempat ada di sepanjang busi sangkar dengan jarak D ya. Kita langsung bahas yang satu B-nya dia. Satu A itu teori ya. Sebuah muatan letakkan setiap pojok busi sangkar, tentukan asal karakteristik besi. Kita gaya eh, muatan gaya pada apa namanya pada ya muatan gaya pada muatan keempat. Ini kalau ada mahasiswa masuk ini terganggu ini ya. PPT terganggu ini. Kelihatan ya soal ini ya. Berapa gaya pada udah ada arah satu ditambah F42 ditambah F43. Jadi karena ada 4 muatan berarti jumlahnya adalah semuanya 4, 41, 42, 43 ya. Oke, kemudian kita lihat 41 arahnya di sepanjang subu X ya. Q1 arah F42 dibagi R42 jaraknya sin theta J. Oke. Kemudian F43 vektor. 43 vektor di sepanjang sebuah positif. Berarti K Q4 Q3 dibagi R43 kuadrat J positif. Bisa diikut ya. Nah, sekarang kita di belakang ketiga-tiga ini. Ya. Pertama cari ini cos theta ya. Kalau saya perbesar gambarnya ini tetanya sini. Ya kan? Ini F42 vektor. Jadi cos theta itu apa? Cos theta itulah kalau kita buat ini di depan itu theta ini Y ya. Y, ini R, ini X. Jadi kalau cos theta itu artinya X per R. Ya, X dibagi R. Ya, jadi cos theta adalah X per R. Jadi X per R. X-nya berapa? Ini jarak ini. Jarak X ini. Yaitu D ya. R-nya berapa? Ya ini. Bidang miringnya berapa? Jadi kalau ini D, Y-nya sisinya D, berarti sisi miringnya berapa ini? Akar D kuadrat ditambah D kuadrat. Sama-sama D kuadrat dijumlahkan aja 1 tambah 1 berarti akar 2 D kuadrat. Berarti sini
jaraknya adalah cos theta itu berarti D dibagi akar 2D kuadrat. 2D kuadrat itu artinya akar 2 dengan D kuadrat. Berarti akar D kuadrat berarti D akar 2 ya. Jadi bisa kita sederhanakan D dibagi D akar 2. Cara tinggal akar 2. Berarti cos theta ini adalah salah ya. 1 per akar 2I. Ditambah sin theta. Sin theta itu Y per R. Ya, Y per R, Y-nya sama, D juga jaraknya. Jadi sama ya. Berarti sin theta itu sama juga. 1 per akar 2J. Ini pengali ini. Pengali arah vektor. Ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita coba lihat di bagian ya, di belakang sekarang kan, berarti F4 itu adalah di belakang. Kalau Anda lihat di sini ada unsur KQ4, sama ya, masing-masing itu ada unsur KQ4. Berarti kalau kita di belakang, kita tulis di luar KQ4. Ya. Kebetulan soalnya nggak diketahui nilai Q-nya, jelasnya dia tahunya Q1 sampai Q4 aja. Kita keluarkan untuk memudahkan perhitungan. Jadi KQ4, kemudian R41, berapa R41? 4 ke 1 jaraknya D. Berarti ini D kuadrat. Bagi D kuadrat. Ya. Yang 43 juga sama, D kuadrat. Kalau ini sama-sama D kuadrat ya. Kalau ini R42 jaraknya apa? R42 ini jaraknya adalah D akar 2 kan? Ini. Ini kan? Ini adalah jarak R42. R42 adalah D akar 2. Ya, D akar 2. Kalau kuadratnya 2D kuadrat. D kalau kuadratkan D kuadrat, akar 2 kalau kuadratkan 2. Berarti D kuadrat. Berarti artinya yang ini D kuadrat, yang ini 2 dibagi, ini kan dibagi D kuadrat. Berarti kita bisa keluarkan D kuadrat. Dalam kurung, ya bagian ini, tinggal apalagi yang belum. Q1 dan I. Maka ya, KQ4 udah, D kuadrat di bawah udah. Tinggal Q1I. Oke. Kemudian bagian yang 42 yang I yang kita lihat. Sama-sama I. Ini. Ya, KQ4 ini udah, D kuadratnya udah, berarti tinggal setengah. Setengah yang ini. D kuadratnya udah. Tinggal setengah dari Q2. Setengah dari Q2. Ada lagi akar 2 di sini. 1 per akar 2. I. Ya, jadi yang I sama-sama I kita kelompokkan. Kalau boleh bilang ini kita keluarkan. Jadi nggak usah. Ya, ini hasilnya. Jadi kita kelompokkan yang ada unsur I-nya. Yang kedua,
kita kelompokkan yang ada unsur J. Ya, yang J ini udah selesai nih. Jadi J yang ini. Berarti sama ya, ketika tadi K Q4 kita keluarkan, otomatis vektor 1J kita keluarkan, dibagi D kuadrat. Jadi yang tinggalnya apa? Q3. Q3 saja. Ditambah yang bagian ini, sama ya, setengah Q2, kemudian seper akar 2 J. J ini udah, jadi saya keluarin. Nah, sama persis ya ini. Coba sini Q1 tambah setengah Q2 per akar 2. Jadi jawabannya ini aja. Jadi jawabannya adalah K Q4 D kuadrat. Nah, ini langsung aja. Q, Q1 ditambah setengah seperdua akar 2 Q2 I. Nah, kemudian ditambah Q3 ditambah seperdua akar 2 Q2 J. Nah, ini jawabannya. Ya, ini soal tahun 2020 ya. 2020. Ada yang bertanyakan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, jadi kalau apa bisa dihapus ya. Jadi begini. Udah lama nggak pakai Zoom nih, jadi nggak bisa dihapus nih. Pindah slide, ya pindah ya.
Ada ya? Di atas mikrofon. Bentar, more. Di bagian mana ya? Show caption. Oke. Posture. Oke. Wah, ada whiteboard. View whiteboard. Belum. Kalau pakai Google Meet nggak bisa coret-coret, pakai mouse. Alvarel. Ya biasanya ada pulpen di sini, langsung dicoret. Enggak, di sekarang kok pindah slide, tapi bekas coret-coretnya masih ada ya. Waktu berjalan terus. Oke, soal kedua kelihatan ini. Soal kedua, kita pakai soal kedua. Soal kedua ini, ya kita ini soal tahun 2020 juga di apa namanya di bagian yang sama ya di tahun yang sama. Jadi soalnya soal keduanya tentang medan listrik. Ya, waktu kita 5 menit nih, medan listrik ya. Medan listrik artinya ada titik P titik pengamatan terletak antara muatan positif, ini muatan negatif. Kita tahu bahwa ada muatan uji Q kecil itu pasti positif. Masalahnya di mana ditempatkan gitu kan? Apakah di kiri atau tengah atau kanan? Ini kebetulan dari tahu nih di sini Q-nya nggak usah nyari lagi. Ya, hitunglah kuat medan listrik titik P. Ini nilai P di sini. Ya, itu nilai P berapa medan listrik vektor P adalah E1. E1 kita lihat positif dengan positif. Di sini ya. Kita tolak. P dengan Q2, positif dengan negatif. Kita tarik. Gitu ya. Jadi semuanya arahnya ke I. Berarti E1I ditambah E2 vektor I. Ini sebuah arah I. Nah, ini tinggal lihat K kali Q1 dibagi jarak. Jaraknya berapa nih? 5 cm. Tapi kuadrat. 5 cm konversi dulu. 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, ditambah E2. E2 K dikali Q2 dibagi jarak antara muatan uji ini dengan Q2 yaitu 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi tinggal hitungan biasa aja. Gampang ya kan? Berarti K kalau saya lihat nih biar gampang hitung ya kan? Ya, sama-sama ada K kan? Sama-sama ada K, sama-sama ada 10 pangkat min 2, sekeluarin aja ini. Jadi K sekeluarin di bawah 10 pangkat min 2 kuadrat sekeluarin juga. Kemudian muatan ini sama-sama min 8 di atas ya.
Saya keluarkan 10 pangkat min 8. Ya. Berarti yang tersisa di sini apa? Q1 dengan muatannya 20. Oke. Kemudian yang 5 ini 5 pangkat 2. Yang lainnya dari luar kan? Dari luar. Kemudian tambah yang bagian kedua, kali udah Q2-nya kita abaikan negatifnya ya. Ambil yang positif aja. Jadi 5. Dari sini 5. 10 pangkat 8 dari luar. Dibagi jaraknya 10 pangkat 2. Ini biar gampang hitung aja. Ini berapa nih? 9 kali 10 pangkat 9. Berarti sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikurang 8 ditambah 4. 4-nya ini. Min 4, min 2 kuadrat, min 4. Min 4 nanti positif ya. Di sini 20 bagi 25 ditambah 5 dibagi 100. Oke, 9 kali 10 pangkat 5. Ya, 20 bagi 25, 0,8. 5 bagi 100, 0,05. Jumlahkan 0,85. 0,85 kali 9. 7,65 kali 10 pangkat 5 dalam arah I. Newton per kolom. Oke, gampang ya. Jadi soal kedua. Jadi soal pertama tentang gaya kolom, soal kedua tentang beda listrik. Jadi kepakai ilmunya nih. Ilmu beda listrik kepakai. Oke, waktunya habis ya nih karena nyari yang gratis 1,5 jam, 1,5 menit lagi habis nih. Kita break dulu ya. Kita break dulu 1,5 jam lah bulan Ramadan 1,5 jam ya. Nanti gabung lagi jam 15.30 dengan healingnya sama. Oke. Baik, Pak.
Halo, Assalamualaikum. Halo, ya, berapa orang menunggu di luar? Iya, ya, makanya. Jadi belum ada yang bergabung nih. Kita bergabung. Pada, ya. Oh, jadi banyak nih. Ini nggak muncul tombol ini, apakah loadingnya? Nah, cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal yang kemarin kita bahas di kelas ya. Anda kerjakan buku Skaum bab 24 sampai nomor 26. Sekarang kita bahas, karena dulu saya ingat soal ini pernah saya keluarkan, saya usulkan ke panitia dan keluar soal seperti ini. Ya, jadi kita coba bahas. Ya, baik. Diketahui muatan 5 mikrokolom di posisi X sama dengan 0. Jadi kalau saya gambarkan ini sumbu X, jadi di sini positif, X sama dengan 0, ya, ditempatkan sebuah muatan 5 mikrokolom, anggaplah sebagai Q1. Kemudian jarak berikutnya di X 100 cm, muatan kedua itu sebesar 7 mikrokolom, itu di posisi X sama dengan 100 cm atau 1 meter. Jadi panjangnya 1 meter. Ya, di manakah muatan ketiga harus ditempatkan agar resultan gaya yang diderita oleh kedua muatan sama dengan 0. Artinya ada tiga pilihan. Ya, muatan ketiga Q3 itu apakah di sini atau di tengah-tengah atau sebelah kanan. Intinya nanti F3-nya sama dengan 0. F3-nya. Jadi kalau F3 itu kan berarti hasil jumlah antara F31 dan F32. Muatan ketiganya. Ya, ya kita coba. Kita coba lihat. Misalkan kita tempatkan muatan ketiga itu di sebelah kiri dulu, misalnya di sini. Ya, muatan positif ya.
Jadi kayak muatan uji gitu, muatan positif kita tempatkan sini ya. Kalau kita tempatkan positif sini, jadi berarti Q2 dengan Q Q3 dengan 1 ini sama-sama positif. Berarti dia tertolak ke sana sebagai F31, betul? Kemudian antara 3 dengan 2 sama-sama positif. Dia tertolak juga ke sana. Kira-kira hasil jumlah ini sama dengan 0 enggak? Enggak. Jadi kemungkinan di sebelah kiri ini nggak mungkin terjadi. Jadi saya buat ini penempatan ya. Di posisi 1 ini, di posisi 2, di posisi 3. Jadi di posisi 1 nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena F31 searah dengan F32. Dan nggak mungkin sama dengan 0. Arah ke kiri kan, berarti negatif kan keduanya. Oke, jadi nggak mungkin di sebelah kiri muatan pertama. Sekarang kita coba yang di sebelah kanan. Di sini muatan ketiga. Jadi di posisi ketiga kita jebakan. Berarti kalau sini ada muatan ketiga, positif. 3 dengan 2 sama-sama positif, dia tertolak F32. 3 dengan 1 sama positif, dia tertolak juga. Nah, ini nggak mungkin juga. Ya tidak mungkin juga, karena dia searah. Dan nggak mungkin sama dengan 0. Kalau yang nama sama dengan 0 itu kan berlawan arah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya. Kalau berlawan arah berarti ada kemungkinan 0. Ya, jadi nggak mungkin 0. Sama-sama positif. Jadi satu-satunya kemungkinan ada di tengah-tengah. Nah, makanya kalau kita tempatkan ini, atau lain ini sebagai misalkan di jarak D. Ya, di jarak D. Panjangnya apa? Panjangnya 1 meter. Berarti ini berapa ini? 1 kurang D. Jarak antara muatan ketiga uji. Muatan ketiga dan muatan kedua adalah 1 kurang D. Jarak muatan ketiga dengan muatan pertama misalkan D. Ya. Jadi D adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan ketiga. Kemudian 1 kurang D adalah jarak antara muatan ketiga dengan muatan kedua. Jadi ya, sekarang berarti kalau kita buat gambar ini, berarti antara 3 dengan 1 dia tertolak ke kanan, F31. 3 dengan 2 dia tertolak ke kiri sebagai F32. Nah, ini artinya kalau dia kita anggap supaya menghasilkan 0, artinya F31 sama F32. Ya, berapa D ya? Ditanya berapa D? Di mana muatan di mana muatan ketiga harus tempatkan sejauh D. Berarti artinya tadi F31 harus sama dengan F32 supaya sama-sama 0. Berarti ini KQ3 KQ1 dibagi R31 kuadrat sama dengan KQ3 dikali Q2 dibagi R32 kuadrat. Sama-sama K coret. Kiri kanan, ini suku kiri kanan sama. Kemudian 3 juga coret. Ya, tinggal Q1. Q1 berapa nilainya? 5 mikrokolom. Jarak antara muatan 3 dengan 1 D kuadrat. Sama dengan Q2 7 mikrokolom. Jarak antara muatan 3 dengan 2 1 kurang D tapi kuadratkan. Di sini sama-sama mikrokolom, coret aja. 10 kali 6 di kiri, 10 kali 6 di kanan, coret. Nah, kali sila. Berarti 5 dikali 1 kurang D pangkat 2 sama dengan 7D kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan rumus biasa aja ya. A tambah B kalau kita kuadratkan ya, ini sama dengan suku pertama A kita kuadratkan ditambah suku kedua kita kuadratkan. Kemudian dikali pangkatnya turun ke bawah. Jadi 2 kali A kali B. Jadi pangkatnya turunkan dikali dengan suku pertama A dan suku kedua B. Jadi 2AB. Ini hasilnya. Nah, kalau ini kita buka dalam kurungnya, berarti 5 dalam kurung 1 kuadrat ditambah min D kuadrat. Ya, di suku pertama itu 1, suku kedua itu min D. Jadi min D kita kuadratkan. Kemudian terakhir ditambah juga 2-nya turun dikali 1 dikali min D. Sama dengan 7D kuadrat. Oke.
Lalu kita buka tanda kurungnya dikali angka 5. 1 kuadrat 1 kali 5. Min D, min kuadrat positif. D kuadrat kali 5 tambah 5D kuadrat. 2 kali 1 kali min D, min 2D. Ini min 2D. Min 2D kali 5, min 10D. Kemudian semuanya kita pindahkan ke kiri. Berarti 7D kuadrat kurang 5D kuadrat, 2D kuadrat. Min 10D pindah ke kanan jadi positif 10D. 5 pindah ke kanan jadi lagi. Nah, jadi ini identik dengan rumus ABC. Kita ingin tahu nih berapa nilai D. Ya, ini karena kuadrat berarti ada D1 dan D2. Berapa nilai 1? Ini sama dengan rumus ABC, personal kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau yang ini 2D kuadrat ditambah 10D min 5 sama dengan 0. Berarti nilai X itu sama dengan D. X sama dengan D. Nilai A sama dengan 2. Nilai B sama dengan 10. Nilai C sama dengan min 5. Ya. Rumus ABC menyatakan bahwa X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Karena X sama dengan D, ya, nanti kita ganti D12 adalah min B. B-nya 10, berarti minus 10. Tambah kurang. Akar B kuadrat, berarti 10 pangkat 2. Min 4, A-nya 2. C-nya min 5. Dibagi 2 kali 2. Oke. Min 10 bagi 4. Min 2,5. Kemudian plus minus seperempatnya. Seperempat akar 10 kuadrat 100. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 ketemu min plus 8 kali 5, 40. Berarti ini akar 140. Ya, akar 140. Akar 140 itu kira-kira 11,8. Berarti ini min 2,5 plus minus seperempat dikali 11,8. Atau 11,8 bagi 4. 11,8 bagi 4 yaitu sekitar 2,95. Nah ini, jadi D12 adalah ini. Jadi kita buat nih, D1 yang positif dulu. Berarti min 2,5 ditambah 2,95. Berapa nih? 0,45 meter alias 45 cm. Ini jawabannya. Sama dengan buku. Ya, 45,8. Nah, sama lah ya. 45,8. Sama aja. Ya. Kemudian yang D2, kalau tadi udah positifnya, sekarang negatifnya. Berarti min 2,5, min 2,95. Min 5,45. Dari nggak mungkin. Kenapa? D nggak mungkin negatif. Jadi jawabannya, supaya dia menghasilkan nilai 0, maka jarak antara muatan 1 ke 2 itu di posisi 45 cm. Kalau 46, 47 belum 0. 43, 42 belum 0. Jadi pas di 45 cm. Oke, saya rasa cukup ya yang bagian latihan soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, saya sudah kasih bantuan soal ini. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Selebihnya kan Anda pelajari lagi di rumah. Ya, ditulis ulang. Ya, jadi sudah saya bagi ya. Oke, baik. Sekarang kita sekarang kita masuk materi baru. Kita agak error ya.
Ini sebenarnya judulnya adalah hukum Gauss ya. Ini ketutup nih hukum Gauss. Saya nggak tahu apa ada masalah apa ini. Ya, ada hukum Gauss nih. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita bab 3 sekarang hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini kita mempelajari nanti muatan dan flux ya, muatan dan flux listrik. Jadi namanya flux itu ya, yang namanya flux simbolnya ini ya, di flux. Kalau muatan Q ya, jadi Q dan flux nol coret ya. Nanti kita belajar nanti ada permukaan terbuka, ada permukaan tertutup, kemudian ada aplikasi hukum Gauss. Hari ini selesai nih. Ada bola bermuatan, ada keping bermuatan dan garis panjang. Ya. Jadi aplikasinya nih ada 3 buah. Kemudian berikutnya next. Sekarang garis gaya oleh muatan titik ya. Jadi garis gaya ini sudah kita pelajari bahwa garis gaya magnet itu dia selalu keluar dari muatan positif. Ya, kalau ketemu muatan negatif masuk. Yang kita pahami kemarin. Kemudian garis gaya akibat dipol. Kalau dipol itu kan 2 kutub, jadi ada positif negatif. Jadi yang positif ini dia keluar menuju negatif, itu terhubung. Oke, title kelihatan ya, intinya ini ada nilai flux ya. Ini nilai flux. Jadi medan listrik itu medan listrik E itu sejajar dengan penampang. Jadi kalau misalnya E itu menembus kertas, ya kita bisa hitung berapa nilai fluxnya. Jadi kalau seperti ini kan sejajar ya, sejajar dengan DA. DA itu apa? DA itu tegak lurus permukaan kertas. Jadi kalau sejajar berarti antara E dengan A itu cos theta. Sejajar, ya. Jadi kalau flux adalah E kali E dot A. Kalau dot itu cos ya, berarti EA cos theta. Karena sudutnya sejajar berarti cos 0. Jadi flux itu adalah E dikali A. Selesai. Ya, listriknya berapa newton per kolom dikali luas berapa panjang kali lebar. Nah, kemudian kalau ini dia kali sejajar ya. Kalau ini nggak bentuk sudut. Jadi kertas itu bentuk sudut antara arah E. Bisa theta. Kalau theta berarti E sama dengan A cos theta. Ya. Oke, sudah saya pahami. Kemudian lanjut. Berikutnya adalah garis gaya yang muatannya ada di luar. Di luar. Q-nya ada di luar kertas. Ini terbuka, maksudnya terbuka ya. Ini terbuka. Ada kertasnya persegi panjang. Ada panjang, ada lebar. Nah, untuk kasus ini antara E itu kan muatan positif ya, ini keluar. Kalau keluar kan ada yang ke sini, ke atas, ke bawah. Jadi yang jelas yang sejajar ini dengan permukaan itu ada nilainya. Ada nilai flux. Flux itu kan jumlah medan listrik yang menembus penampang kertas, panjang ke lebar. Ini kenapa bergulung ya? Jadi slide-nya bergulung ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat muatan positifnya ada di luar dari kotak. Nah, di luar. Jadi kalau di luar ini artinya kalau kita lihat kubus ini kan ada 6 ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, bawah, depan, belakang. Nah, muatan yang keluar dari positif ini kan arahnya kan macam-macam ya. Ada yang sejajar dengan A, tapi jelas yang ke atas kalau ada E yang masuk ini, sedangkan luas penampang A ini ke atas. Berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Jadi untuk kasus muatan ada di luar kubus, nilai flux yang ada nilai itu ini aja sampai yang ke sana. Kalau yang ini dia sejajar berarti sudutnya 0 derajat. Kalau yang ini dia lawan arah.
ya, E-nya ke sana, DA-nya ke sana. Jadi ada 180. Ya, 180 berapa nilai fluknya? Min 1, min E1. Kalau ini cos 0, 1. 1 dengan cos 1 habis. Kalau yang ini 90 derajat, cos 90 derajat 0. E dikali A cos 90. Jadi artinya yang ke sana 90 derajat juga. Ke sini 90 derajat juga cara sembunyi. Artinya 4 sisi itu 0 semua nilai fluk. Sedangkan satu-satunya ada nilainya ini, yang satu ke kiri, yang satu ke dalam. Dan itu saling dihilangkan. Saya penasaran di slide Anda itu kelihatan ya? Kelihatan nggak tulisan? Belum ya? Kenapa dia bergulung ya? PPT-nya digulung. Bergabung. Oh iya, dalam juga. Oke, materinya saya share di itu ya, di dokumen Google Drive. Saya coba buka PPT dulu di sini. Ya agak kelihatan sana. Nah, sekarang ini data dia di luar ya. Di luar, sehingga nanti nilai muatan sekian. Nah, sekarang muatan itu ada dalam kubus kan. Di tengah kubus. Artinya, kalau tengah kubus kan dia sejajar ya. Ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Ya, jadi hampir semua arahnya, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dia sejajar. Artinya, nilai fluk total ini ada nilai nggak sama dengan 0. Ya, ini sejajar, berarti sekian. Fluk 1, T1, fluk 1. Ini sejajar, fluk 2. Ini sejajar, fluk 3. Ke bawah sejajar, fluk 4. Berarti ada fluknya 8. 8 fluk dan intinya nilai totalnya nggak sama dengan 0. Oke, lanjut. Kita udah di awal kuliah kita udah setengah jam ya, kemudian istirahat setengah jam, sisa 1 jam lagi. Karena durasi kita kalau nggak ada break kita 1,5 jam total. Dan 1 jam lagi, ini nanti gabung lagi ya, ini belum selesai nih, udah hampir habis lagi, 10 menit. Oke, saya udah buka ini di sini. Nah, ya. Kita sampai dengan 0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Di sini title-nya hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss, ada berapa hilang. Kalau saya baca di slide ini, hukum Gauss, besarnya fluk, ini hukum Gauss ini.
rumus hukum Gauss ini. Integral ya dari lingkaran ini, kemudian E vektor dan dA. Ini sama dengan Q kecil ya, maaf. P Q kecil dibagi epsilon 0. Ini rumusnya. Rumus hukum Gauss ya. Jadi jelaskan bahwa ini ada yang hilang nih, melipat ya. Jadi ada kalimat sini, besarnya flux atau garis gaya listrik, jadi GGL-nya, GGL, garis gaya listrik yang keluar dari satu permukaan itu sebanding dengan muatan. Jadi yang ini sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan nilai epsilon 0 ya. Prinsipnya gunakan hukum teorema Gauss dengan mudah. Yang pertama adalah ini di sini. Yang pertama harus pahami bahwa kita harus pilih permukaan medan listrik. Jadi namanya permukaan Gauss. Permukaan Gauss. Ya, harus pilih. Kalau misalnya dia berbentuk persegi panjang seperti ini, ya, berarti permukaan Gauss-nya adalah balok panjang. Jika persegi panjang, ya persegi panjang. Kalau permukaan Gauss-nya panjang ini, persegi panjang bidang ya. Ada panjang, ada lebar, ada tebal. Ya, permukaan Gauss. Kalau yang kedua, kalau dia misalnya lingkaran, permukaan Gauss-nya bola. Kalau dia silinder, permukaan silinder juga. Jadi nanti tiga permukaan. Ya, oke. Oke, lanjut. Oh, ini slide sebelumnya nih. Jadi ini jelasin ya. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kita bahas medan dari sebuah muatan titik. Nah, sekarang muatan titik. Jadi medan dari sebuah muatan titik. Permukaan Gauss-nya apa? Ini bola. Jadi yang lebih besar dari ini kan. Jadi kalau dia muatan titik dilingkupi oleh permukaan Gauss bola. Berarti kalau ini ada E keluar dari bola, sejajar dengan dA. Ini rumus ya. Rumusnya di sini, rumus tadi ya, rumus apa? Rumus hukum Gauss tadi. Jadi integral E dA sama dengan Q per epsilon 0. Ya. Kemudian karena dia bentuknya adalah bentuk bola, berarti sini E keluar. Karena ada hubungan E dengan luas, integral dA E lagi dot dengan dA. dA-nya adalah luas. Luasnya berarti 4 pi r kuadrat. Luas silinder adalah Q per epsilon 0. Berarti medan listrik sekarang adalah Q dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Jadi, ya, Q dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Sama persis dengan soal rumus medan listrik ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 ini adalah K kan? Berarti adalah K dikali Q dibagi R kuadrat. Sama persis. Ya. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah, ini saya bacakan aja ya. Ini slide-nya adalah konduktor dan isolator. Ya.
dalam konduktor muatan bebas bergerak gitu kan. Sehingga kalau dia bebas bergerak, jika diberi muatan tambah di luar, maka muncul medan listrik. Muatan bergerak menghasilkan arus internal, sehingga medan listrik di dalam konduktor menol. Jadi ini intinya ini. Jadi medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol di dalamnya. Tetapi kalau di permukaannya, di permukaan ini, permukaan konduktor, ini nggak sama dengan nol. Tapi di dalamnya nol. Konduktor ya. Ini kebalikan dari isolator. Kalau isolator, ya, malah yang di luarnya nol di permukaannya. Permukaan isolator itu nol nilai medan listriknya, tapi di dalamnya tidak sama dengan nol. Kebalikan dari konduktor. Ya, oke, lanjut. Uh, Oke, lanjut. Berikutnya, slide bola konduktor pejal positif. Tadi, ini kalimat atasnya, bola konduktor pejal positif. Jadi dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi ini bola konduktor ya. Ini ada gambar yang hilang ini. Di sini tuh ada bola apa dilingkupi oleh permukaan bola. Jadi bola dengan bola. Jadi kalau dia konduktor, ya ini judulnya bola konduktor pejal positif. Kalau pejal itu kan padat yang ada rongga. Ini bilang tadi. Jadi ada di sini ada nilai R. Jadi nilai sini dalam bola itu 0. Ya. Beda di sini dalam bola konduktor sama dengan 0. Jadi dia hanya ada di permukaan bola saja. Nah, ini. Berikutnya di luar sama dengan 0 ya. Nah, ini pembahasan rumus ini yang abu-abu ini. Jadi kalau digambarkan ini, jadi gambarnya bahwa integral ds sekarang kan, karena selibut ya, apa selubung ya, selubung bola. Selubung berarti Q epsilon all, kemudian E-nya saya keluarkan, tinggallah integral dari luas selubung. Ketiduran, Pak. Next all next all all Ini udah saya next, Pak. belum bisa belum. Aduh, Belum kelihatan, Al. sumpah. Masih tetap Al tampilannya Al.
Tidak berpindah. Keluar dulu, Ya. Coba ya. keluar dulu share Aduh, dulu. maintenance. Out, Aduh. out, share. Masukin lagi, share lagi. Mana sih? Siap. Oke guys, oke guys. Ya, ini data dia lanjut. Next. Ya, Sadis, cukup ini ya. Jadi bola bermuatan negatif. Oh, udah kejauhan ya, Al. Balik-balik, Al. Balik-balik, terus. Balik-balik. Jadi mau maju atau? Ah, terus balik-balik. Ya, betul, balik. Nah, ya, balik-balik, balik. Satu lagi. Bola konduktor. Nah, ini. Tadi sampai sini ya. Oke, siap. Nih, perhatiin nih. Bola konduktor penjala positif ya. Jadi artinya di dalam medan situ nol. Jadi hanya di luar permukaan yang tidak nol. Oke, next. Sekarang kita bahas medan listrik di luar bola konduktor. Jadi artinya eh, posisinya adalah besar dari jari-jari. Next. R besar itu jari besar ya. Nah, jadi hukum Gaussnya gimana berlakunya di bola konduktor pejal. Next. Ada gambarnya Al. Balik. Nggak Oh ada ya, gambar, ini. Pak. Ya, nggak apa-apa. Jangan apa. Ini artinya di luar ya. Kalau tadi jelaskan di dalam bola konduktor itu nol E-nya. Tetapi kalau di permukaan ini ada turunkan rumus seperti ini. E kali 4 pi r kuadrat adalah Q kecilnya di Q besar. Jadi muatan totalnya ada di permukaan Gauss. Berarti berubah jadi Q besar dibagi epsilon 0. Sehingga dalam hukum Gauss ditanya gini, berapa medan listriknya untuk kasus bola konduktor? Jawab aja, di dalam E sama dengan 0. Di luar E sama dengan Q dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi hitungan-hitungan kan berapa nilai Q-nya, berapa jari-jarinya, R kecilnya berapa, untuk jarak berapa R-nya gitu. Oke, next. Nah, sekarang bola isolator pejal ya. Bola isolator pejal artinya isolatornya muatan tersebar merata di seluruh volume. Di dalam bolanya, di dalam bola itu kan berarti kalau Anda lihat gambar yang warna pink ini kan bola isolator ya. Jadi pertama ada R kecil, yang kedua ada R besar. Jadi kita bagi tiga area ini. Next. Jadi kita bahas yang di dalam bola. Di dalam bola itu artinya jari-jarinya itu lebih besar dari R kecil dan lebih kecil dari R besar. Paham ya? Berarti di tengah-tengah ini. Ya, di antara ini. Jadi Anda lihat tuh R kecil tuh jari-jari dalam. Kalau R besar tuh jari-jari luar. Jadi kalau kita bahas berapa nilai-nilai E di tengah-tengah itu artinya posisi jari-jarinya harus lebih besar dari R kecil dan harus lebih besar dari besar. Jadi kalau dalam soal UTS nanti tentang hukum Gauss dikasih tahu nanti R kecil jari-jari dalam misalkan 10 cm, R besarnya 50 cm. Berarti nanti tanya berapa kan nilai E untuk 20 cm. 20 cm itu berarti kan nilainya besar dari R kecil. Ya, lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari R besar. Nah, Anda ganti nilai Q tadi, Q kecil itu nanti nggak usah Anda bikin volume. Ini rumus awalnya kan perbandingan antara volume jari-jari kecil dibagi dengan volume jari-jari besar. 4/3 pi R pangkat 3 volumenya. Kita nggak membuat perbandingan volume, langsung aja yang paling kanan tuh. Artinya perbandingan antara Q kecil dengan Q besar adalah R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Nah, tolong dikasih stabilo ini. Ya, untuk kasus bola isolator pejal, di dalam bola nilai Q kecil adalah perbandingan antara R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3 dikali Q. Kenapa R pangkat 3 di bawah?
karena nilai paling besar. Jadi artinya ini nilai Q kecil itu adalah sepersekian dari Q besar. Oke, next. Sekarang kita bahas yang medan. Nah ini ganti aja Q kecil dengan rumus tadi ya. Udah beres, dapat nilai. Di sebelah kiri ada 4 PR kecil kuadrat. Di sebelah kanan ada R pangkat 3. Coret kan? Jadi jawaban paling bawahnya tinggal R kecil saja. Jadi nilai E untuk kasus bola isolator pejal di dalam bola adalah R kecil dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali R besar pangkat 3 dikali Q besar. Next. Dan kita lihat bola isolator pejal juga di luar. Next. Bola di luar bola isolator. Next. Next. Parallel. Ya. Nah, sekarang medan di luar bola. Di luar bola tuh nggak ada apa-apa itu kan. Artinya nilai jari-jarinya harus lebih besar di R besar, gitu kan? Jadi R kecil itu jari ya. Jadi jari R kecil sekarang tuh harus lebih besar di R besar. Sehingga nilai Q kecil sama dengan Q besar. Nah, dia aja ganti aja Q kecil Q besar. Jadi E sama dengan Q besar dibagi 4 Pi epsilon 0 kali R kecil kuadrat. Ini untuk kasus di luar bola isolator. Oke, next. Sekarang kita lihat bola isolator yang berongga. Next. Nah, berongga ini ada rongganya, ada lubangnya seperti donat ya. Jadi rongganya itu R1 itu rongganya. Lubangnya R1. Jadi untuk mencari medanisi pada berongga itu misalkan R kecilnya besar dari R1 dan kecil dari R2. Nah, jadi mencari perbandingan antara Q kecil dengan Q besar adalah ini 4/3 Pi R kecil pangkat 3 dikurang bla bla bla. Ini nggak usah seperti ini ya, Anda langsung aja ke bagian bawah. Jadi kalau saya boleh gambarkan, saya nggak bisa coret ya. Saya bisa coret ini enggak? Ini kelihatan coretnya. Oh, deh, langsung host. Bisa ya? Ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Halo, kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke, Pak, ini. kelihatan. Kelihatan, Ya, Pak. oke. Ya, oke. Jadi gini. Jadi R kecil, ya dia, R kecil. Jadi R kecil besar dari R1, kecil dari R2. Betul ya? Jadi di sini daerahnya, area sini nih. Di tengah-tengah ini. Jadi mencari nilai E tadi ada Q kecil ya dibandingkan dengan Q besar. Nah, cara gimana? Tadi kan sepakat ya. Apa namanya R kecil pangkat 3 rumusnya tadi dibagi R besar pangkat 3. Nah kalau yang ini kita kurangin ini cara menghafalnya ya. Jadi Q kecil adalah seberapa besar dari Q besar, yaitu R kecil pangkat 3 dikurangin R1 besar pangkat 3. Pembaginya yang ini dengan yang bagian atasnya, yang paling besar dengan yang paling kecil. Jadi R2 besar pangkat 3 dikurangin R1 besar pangkat 3. Ini sama ya? Sama. Ya, tinggal nanti yang tulis ini E dikali 4 Pi R kuadrat. Jadi kan E dikali 4 Pi R kecil pangkat 2. Ya. Kemudian ganti Q kecil dengan nilai ini semua. Dibagi epsilon 0. Ya. Tapi ingat ya, yang dibahas itu kan R kecil kuadrat ya. Ini R kecil kuadrat, nggak boleh dicoret dengan ini. Ini beda kasusnya. Ini kan hasilnya pangkat 3 dulu, baru kurang dengan R1 pangkat 3. Nggak boleh dibagi dengan ini. Ini biar aja seperti ini rumusnya. Oke. Oke, paham ya? Oke, silakan. Next. Saya balikin lagi berarti ya.
host. Parallel host lagi. Chain host. Nah, saya kira itu. Oke, next. Parallel. Nah, ini pedal listrik pada bola konduktor berongga yang tadi ya. Jadi soalnya gini, ditanya nanti berapa nilai E yang rongga itu yang putih, yang B ditanya di tengah-tengahnya, yang C ditanya jari-jarinya lebih besar dari R2, berarti di luar. Oke, next. Nah, ini kelihatan ya. Kalau misalkan di tengah-tengah yang soal B, itu pasti 0. E sama dengan 0 ya. Kalau yang A itu berarti di rongganya. Di dalam rongga itu nilai-nilai E-nya adalah Q kecil sama dengan Q besar. Udah, yang kotak abu-abu itu yang itu rumusnya. Nah, yang bagian C, ini hati-hati yang bagian C, yang kotak abu-abu paling bawah. Yang C ini artinya di situ kalau Anda lihat di soalnya dijelaskan soal pertama tadi bahwa jika muatan titik tersebut Q besar, ya tengah-tengah itu ya, Q besar, kemudian muatan konduktor adalah 2 Q. Muatan konduktor itu 2 Q. Ya, artinya 2 Q ditambah Q 3 Q. Ya, 2 Q itu kan di bagian dalamnya, 2 Q bagian dalamnya. Kalau rongganya Q besar. Q besar di dalamnya 2 Q. Berarti 1 Q di tengah-tengah itu muatan titik ditambah dengan muatan konduktor 2 Q, berarti bagian luar 3 Q. Makanya itu 3 Q. Nah, kita jumlahkan sekarang Q yang ada di muatan titik dikurangi negatifnya, saling menghilangkan kan, ditambah 3 Q. Ya udah, berarti untuk kasus ini Q kecil diganti dengan 3 Q besar. Jadi E dikali 4Pi epsilon 4Pi kali R kuadrat sama dengan 3 Q besar dibagi epsilon 0. Nah, ini rumusnya. Oke, ini kasus untuk, jadi nanti malam ya tolong dirangkum ini. Maksudnya rumusan untuk medan listrik pada bola konduktor berongga ini. Kalau di tengah-tengah ini, kalau di bagian dalam Q besar saja. Kalau di bagian di muatan konduktor yang rongganya yang tengah-tengahnya berisi itu 0. Kalau yang berongga itu Q kecil sama dengan Q besar. Oke, next. Pedal listrik akibat plat tipis. Di plat tipis, permukaan Gauss-nya itu yang balok panjang itu. Nah, jadi ada perbandingan luas plat itu bahwa del sama dengan Q besar dibagi A itu luas. Jadi muatan Q besar dibagi dengan luas itu del. Maka Q kecil sekarang ganti dengan del dikali S. S itu selubung. Ya, selubung dari permukaan balok itu. Ini kalau plat tipis. Next. Nah, perhitungan medan listrik akibat plat tipis, ya. Kalau Anda lihat tadi, coba balik gambar lagi tadi. Next. Sebelumnya. Nah, ini kan kalau Anda lihat plat tipis yang warna merah ini diselubung oleh permukaan Gauss sama balok. Artinya kita lihat E yang balok ini dia arahnya ke depan dan ke belakang. Ya, ke belakang ya. Kalau ke depan berarti dia sejajar dengan permukaan plat. Ya. Kalau ke belakang berarti dia sudutnya nilainya ada ya, nilainya. Yang tidak ada nilainya dia tengah-tengah. Jadi S yang sisi kiri sisi kanan itu pasti 0. Oke, next. Makanya sekarang dijumlahkan. Ini berarti kita kelewat. Nah, ini berarti kita integralkan tutupnya dua tadi, tutup atas, tutup kanan, tutup kiri, yang depan belakang ditambah dengan integral selubung. Integral selubung itu 0. Kenapa 0? Karena tidak lurus kan? E-nya tengah-tengah, selubungnya ke kanan. Itu sudut 90 derajat. Berarti nilainya adalah nilai yang tutup tadi E kali S ditambah yang arah ke dalam E kali S. Berarti ada 2 kali ES. Sehingga nanti untuk mencari nilai integral hukum Gauss adalah integral EdA adalah Q kecil bagi epsilon 0. Berarti E dikali 2S atau 2ES tadi. 2ES adalah del kali S dibagi epsilon 0. Ya. Karena Q itu adalah del kali S. Jadi dia pelajari ya. Del adalah Q dibagi S. Ya, bagi S di kiri, S kanan coret. Sehingga E pada plat tipis adalah del dibagi 2 epsilon 0. Next.
Nah, ini dua plat tipis ya, dua plat tipis luas tak berhingga, masing-masing mempunyai rapat muatan del dan min del. Dia ada kawat sebelah kiri yang tegak lurus itu del, yang sebelah kanan itu minus del. Beda di sekitar plat tersebut dapat dianalisis seperti gambar di bawah ini. Anda lihat ini ya, yang satu ada gambarnya warna merah ya, panah warna merah di E1, ada warna biru di E1, dua-duanya ada ya, merah dan biru. Nah, artinya ini kita lihat, misalkan E1 itu ada di sebelah kiri plat tipis del, E2 di antara del dengan minus del, E3 itu di sebelah kiri, sebelah kanan dari min del. Artinya nanti nilai E-nya, E del, itu sama dengan E minus del, sama-sama del dibagi 2 epsilon 0. Nah, kalau kita hitung E1, E1-nya berapa itu, yang sebelah kirinya? Itu kita jumlahkan, yang merah dia ke kiri, yang biru dia ke kanan. Berarti saling menghilangkan kan? Dengan nilai sama kan? Yang merah itu del, yang biru itu min del. Kenapa biru itu ke kanan? Karena dia ketemu dengan plat del yang positif, tarik-narik. Karena yang merah itu kenapa dia ke kiri? Karena dia tertolak oleh del yang positif. Jadi gambar panah itu nggak sembarangan ya, itu ada hitungannya. Sehingga total E1 itu karena dia ke kiri dan kanan berarti dia 0. Kenapa? Jadi kan di rumus yang kotak abu besar kiri itu. Nilainya sama. Kalau sama nilainya di kiri kanan saling menghilangkan, makanya E1 vektornya 0. Kalau E2, Anda lihat yang merahnya dia tertolak ke kanan di E2-nya. Yang biru karena dia negatif juga yang biru itu dia tidak melihat muatan del positif kiri ya, tapi dia lihat karena dia negatif dia berusaha untuk masuk ke negatif juga. Ya, sehingga searah kan. Nah, kalau searah berarti kan del per 2 epsilon 0 ditambah del per 2 epsilon 0. Setengah tambah setengah. Ya, 1 alias del per epsilon 0. Oke, di E3. Di E3 si merah tadi dia tetap dia konsisten dia arah ke kanan. Kenapa? Kanan itu ada hitungannya kan. Kalau yang E3 itu yang biru itu kenapa dia ke kiri? Dia tarik-narik. Yang kiri itu dia masuk ke muatan negatif del. Ya, sehingga yang satu ini juga 0 juga nih. Ya, saling hilangkan. Oke, ini tolong dipelajari ya, karena dalam soal UTS tentang kalau plat tipis nih ya, gambar panas tuh nggak dikasih tahu. Ya, dikasihnya cuma muatan plat tipis yang itu. Oke, next. Nah, kita coba yang 3 plat. 3 plat, satu del merah, satu minus del, yang satu 2 kali del. Ya, ini ada di posisi X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 7. Ya, ini panah-panahnya sudah dijelaskan. Ya, merah itu kenapa ke kiri? Karena dia tolak menolak dengan del yang positif. Kemudian dia del yang di antara 2 dan 4, kenapa dia ke kanan? Karena dia tarik-narik dengan del yang negatif. Tarik-narik itu dia, yang del ini dia selalu ya, artinya maaf saya lupa lagi. Yang del yang merah ini dia keluar ya kan, keluar ke kiri ya kan. Yang sebelah kirinya dia ke kiri, sebelah kanan dia ke kanan. Dia terus itu. Terus X47 dia terus. Ya. Kalau yang biru kenapa dia masuk ke del? Karena itu kan yang biru itu kan negatif del. Tarik-narik kan? Tarik-narik dia pasti masuk ke muatan positif. Kemudian tengah-tengah itu dia masuk juga. Intinya kalau Anda lihat secara garis besar, si negatif dia tembus terus tuh. Ya, dari kiri masuk ke del positif, masuk lagi ke negatif. Yang sebelah kanan dia masuk lagi sini, ya. Kemudian yang paling bawah itu 2 del. 2 del kan positif ya. Karena dia positif ketemu del yang merah, dia tolak nolak. Kemudian yang antara X2 dengan 4 tarik narik. Yang 4 dengan 7 tarik narik. Yang 7 dengan seterusnya dia keluar. Tertolak. Ya. Oke, next. Jadi nanti penjumlahan nih. Nah, penjumlahan kan. Jadi jelas. Jadi untuk yang sebelah kiri tadi ada yang kiri, ada yang ke kanan, ini jumlahkan ya dapat yang satu negatif del, yang min delnya nilainya del per 2 epsilon sebagainya jumlahkan. Ya 2 dan 4 juga dia sama-sama ke kanan ya dijumlahkan. Jadi yang 47 juga ada. Oke, next. Ya, berarti akibat kawat lurus ya. Permukaan gas berbentuk silinder. Kalau dia kawat lurus panjang subuh E, permukaan gas silinder.
Untuk muatan positif arahnya keluar, untuk muatan negatif dia arahnya masuk. Ya, next. Next. Nah, ini luas selubungnya kalau dia silinder tadi kan ada luas tutup, ada apa namanya integral tutup, luas selubung, integral tutupnya kiri kanan, kemudian selubung. Nah, yang tutup kiri kanan tuh dia nilainya 0 tuh kan, tutup karena dia sudut 90 derajat. Kalau yang tutup silinder itu kan keluar, keluar tutupnya, padahal dia ke tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah itu dia sejajar dengan selubung. Makanya tutupnya 0 ditambah luas selubung ditambah 0 lagi. Sehingga luas selubungnya adalah 2pi RL. 2 kali pi dikali jari-jari dikali panjang selubung L. Ya, oke. Jika panjang kawatnya L besar, muatan total Q besar, maka muatan yang dilingkupi oleh silinder, sekarang perbandingannya kalau dia kawat rendah, Q kecil adalah Q besar dikali L kecil dibagi L besar. Ya, Q muatan total dibagi panjang kawat L itu sama dengan alfa. Oke, next. Nah, penentuan hukum Gauss. Ya, hukum Gauss tentukan melalui untuk kaos sama panjang ya. Jadi tadi udah ya 2E kali 2 pi RL, di sebelah kiri ada Q besar, ada L kecil L kanan coret, sehingga nanti dapat E-nya adalah Q dibagi 2 pi epsilon 0 R kecil dikali L besar. Q per L alfa, sehingga alfa dibagi 2 pi epsilon 0 kali R. Next. Tadi soal kerja sendiri, soal latihan aja. Ya, kerja sendiri tapi nggak dinilai. Berikutnya, next, medan listrik akibat silinder ya. Oke, lanjut, next. Kalau dia muatan positif, lanjut. Nah, ini muatan positif, Q dalam muatan positif berarti dia keluar kan? Seperti biasa, rumusnya sama. Q kecil dibagi epsilon 0. Next. Medan listrik pada silinder konduktor pejal. Ya, jelas ya, konduktor. Nah, kalau konduktor berarti dalam itu 0. Kalau Q-nya 0, E juga 0. Karena E berbanding lurus dengan Q. Kalau Q-nya 0, berarti medan listrik juga 0. Next. Tidak konduktor. Kalau di luarnya, Q kecil sama dengan Q besar. Next. Di dalam isolator, di rumus ya. Sekarang medan listrik pada silinder isolator pejal. Nah, ini pejal ya. Pejal tadi apa? Perbandingan antara R kecil kuadrat sekarang. Karena dia luas silinder ya. Kalau silinder itu kan pangkat 2. Kalau yang tadi pangkat 3. R kecil pangkat 2 dibagi R besar pangkat 2. Next. Nah, ini masukkan nilai tadi kan. R kecil pangkat 2 bagi R besar pangkat 2. Next. Jadi tinggal kalau di silinder berarti Q kecil ganti dengan Q besar. Next. Isolator berongga. Ya, misalkan jari-jari dalam silinder A kecil, jari di luarnya B kecil, di perongga dia. Kalau dia isolator berarti Q di luarnya 0. Ya, di dalamnya. Untuk R kecil dari A. Jadi kalau jaraknya kecil dari A, berarti di dalam perongga itu muatannya 0 kalau untuk isolator. Kalau waktu kita bahas yang berongganya konduktor, yang rongga itu 0. Ya, yang 0 itu yang ada isi tengah-tengahnya. Kalau kebalikan isolator, yang rongga itu 0. Jadi kalau jari-jarinya kecil dari A, dari dalam silinder itu berarti dia 0. Oke, next. Jadi kalau untuk R kecil besar dari B, artinya di dalam pejal itu kan, dalam pejal itu Q kecil sama dengan Q besar. Jika gantinya Q kecil sama besar. Nah, sekarang yang bagian bawahnya, kalau R-nya itu besar dari itu R besar dari B ya, jadi permukaan Gauss yang bagian atas tuh untuk jari-jari besar dari B, jari-jari luar, jadi di luar permukaan silinder. Yang tengah-tengah itu yang ini, untuk R besar dari A, kecil dari B, kita gunakan perbandingan ya. Ini kan sama kayak tadi bilang ya. Coba jadikan saya host lagi nih, host. Coret lagi. Sama kayak tadi. Just
Host ya, host. Sabar. ID. Jadi ini ya. Ini berarti Q kecil terhadap Q besar. Jadi yang ini kurang ini. Tapi pangkat 2 ya. Berarti R kecil kuadrat dikurangin A kecil kuadrat. Dibagi yang ini, yang paling besar dikurangin yang paling kecil. Jadi B kuadrat kurang A kuadrat. Berbaginya. Itu aja langsung untuk Q kecil. Jadi Q kecilnya ini. Ya. Oke. Next one. Oke, next. Sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini berarti E kali 2 PRL adalah sekian. Jadi E-nya adalah hasil kurang antara R kecil kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi nilainya ada ya, R itu ada nilainya. R itu berapa? Misalnya R-nya 5. Berarti 5 kuadrat kurang 2 kuadrat. Gitu kan? Dikali muatannya berapa kolom, dibagi 2pi epsilon 0, dikali B-nya bisa 10. Berarti 10 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Dikali panjang silinder L, dikali jari-jari R kecil. Ya, mungkin itu aja. Next, selesai ya. Oke, cukup kuliah kita hari ini. Udah hampir habis ya. 7 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin, kita akan menghadapi penghujung bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ngomong ke Bapak, kepada Anda sekalian. Semoga puasa kita tahun ini lebih bagus, lebih baik dari puasa-puasa tahun lalu. Amin. Amin, Pak. Amin. Kalau ada, Amin. kita akhiri kuliah hari ini. Amin. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Minal aidin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pamit Al. Oke, Pak. Ya, makasih Al ya. Oke, Pak. Sama-sama. Salam.